kisah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berpesan kepada anak-anaknya tentang infak sepotong roti. Jadi ada seorang di masa lalu yang sangat rajin beribadah, sampai 70 tahun itu dia selalu beribadah. Dia hanya pergi sebentar dari tempatnya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dan dia beribadah lagi selama 70 tahun. Dan syaitan tahu itu gitu. Maka syaitan cari cara bagaimana menggoda dia. Sampai akhirnya dikirimlah wanita dan dikirimlah minuman keras ya, dan dia tergoda. Selama 7 hari dia berpesta lah ya dengan minuman keras dan wanita tadi. Padahal selama 70 tahun dia selalu beribadah kepada Allah. Tetapi di hari ke-7 dia menyadari bahwa itu salah. Dia menangis sejadi-jadinya sehingga dia hijrah dari tempatnya melakukan maksiat itu. Setiap satu langkah berjalan dia sholat, sujud kepada Allah. Satu langkah berjalan dia sholat, sejauh-jauhnya keluar dari tempat dia bermaksiat, sampai ke tempat yang sangat jauh dari tempatnya semula tinggal. Sampai dia sudah sangat kelelahan, dia melihat ada satu gubuk kecil di depan itu yang dia akhirnya istirahat di situ saking lelahnya. Nah di gubuk itu ternyata ada 12 fakir miskin yang setiap sore itu selalu dikasih sama saudagar kaya 12 roti. Ketika ada dia kan jadi 13 tuh. Nah dibagikan lah dia dapat 1. Ternyata gara-gara dia fakir miskin yang satunya ini jadi nggak dapat kan gitu, karena kan dia dapat roti itu. Terus dia berpikir dia udah lapar banget sepanjang dia bertaubat itu dia nggak tidur nggak makan gitu kan, suka dia udah sangat inilah gitu. Tetapi dia tahu bahwa ini sebenarnya hak orang miskin tadi yang kalau nggak ada dia orang miskin ini dapat. Akhirnya dengan berat hati dia berikanlah kepada orang miskin ini, dan ternyata setelah itu dia meninggal. Lalu dihadapkanlah kepada Allah dihisab. Pertama, seluruh amalan dia selama 70 tahun dikasih di timbangan yang kanan, dan di kiri adalah dosa dia selama 7 hari. Dan ternyata amal dia yang 70 tahun itu nggak bisa nyaingin dosa dia. Dosanya lebih berat. Tentu saja dia menangis jadi-jadinya. Tapi masih ada satu amal, sepotong roti yang dia berikan kepada fakir miskin tadi. Lalu Allah tambahkanlah sepotong roti itu, yang ternyata satu potong roti ini bisa mengalahkan amal 70 tahun dia beribadah, dan bahkan bisa mengangkat amal tadi sehingga dosanya itu lebih rendah, sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara sepotong roti berbanding 70 tahun beribadah. Itu yang saya ingin katakan, bahwa ibadah itu atau amal soleh itu kadang-kadang berbeda dengan pandangan di mata manusia gitu loh. Ya enggak? Kita melihat orang itu alim, kita melihat orang tampil di depan, kita melihat kita cuma panitia di balik layar yang enggak pernah kelihatan wajahnya, cuma MC, cuma catering. No. Karena kemuliaan di sisi Allah itu tidak sama dengan penilaian manusia. Maka kita harus mencari sebanyak-banyaknya amal, sebaik-baiknya keikhlasan yang bisa kita miliki, sekuat-kuatnya effort yang bisa kita upayakan, karena kita tidak pernah tahu manakah yang benar-benar kita dapetin dengan ikhlas yang sempurna gitu, dengan amal yang diterima Allah. Buktinya orang tadi gitu loh, 70 tahun beribadah ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan sepotong roti yang dia kasih kepada orang miskin tadi, karena dia merasa ini bukan hak dia gitu, yang kalau dia ambil orang miskin tadi tidak akan mendapatkannya gitu. Itu yang makanya jangan pernah berhenti berbuat baik gitu. Kita tuh belum final itu adalah sampai ajal menjemput. Karena kita belum final, jangan merasa aman dari godaan syaitan. Jangan merasa puas dan jangan merasa cukup dengan amal yang kita miliki. Kita tidak pernah tahu, karena manusia tuh terbolak-balik hatinya. Syaitan tidak pernah lepas untuk goda kita, selalu mencari celah. Dengan sedikit pun potensi celah dia akan cari. Bagaimana tidak Nabi Adam alaihissalam yang sudah ada di surga, boleh makan apapun, sudah ada Siti Hawa, kok bisa-bisanya tergoda dengan buah khuldi yang sebenarnya dia bisa makan buah apapun kecuali itu. Tapi syaitan gak putus asa kan untuk mencari celah, sampai akhirnya sedikit demi sedikit pelan tapi pasti mendekat kepada maksiat sehingga benar-benar melakukannya gitu. Jadi kita butuh amal soleh, kita butuh sebanyak mungkin amal soleh, seikhlas-ikhlasnya diri yang bisa kita lakukan, dan sebaik-baik effort yang kita bisa berikan, karena who knows gitu bagian mana dari hidup kita yang itu akan membawa kita kepada rahmat dan surganya. Gitu. Hikmahnya Masya Allah. Dan lalu Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada anak-anaknya, setiap kali kamu menghadapi masalah dalam kehidupan atau dalam beramal, ingatlah pemuda dengan sepotong roti itu, bahwa kadang-kadang amal kita yang banyak itu nggak bisa nolong kita. Tapi ada satu amal yang sederhana tapi itu ikhlas, justru makan pahalanya di sisi Allah lebih berat dibandingkan amal-amal lain yang mungkin kita banggain, tapi ternyata kita sendiri ngerasa, sebenarnya di dalamnya nggak sempurna keikhlasannya. Bayangkan kalau ikhlasnya nggak sempurna, berarti kan amal itu tidak kita peruntukkan untuk Allah, tapi untuk manusia, tapi untuk dunia, tapi untuk kedudukan kita, tapi untuk followers kita, ya kan? Kan banyak banget tuh kesyirikan kecil yang kita ngelakuinnya nggak buat Allah gitu. Makanya penting untuk benar-benar gitu ya, nggak boleh merasa cukup, benar-benar selalu memperbanyak amal dan bersihin
semua itu semata-mata karena kita pengen dapat ridho dan kasih sayangnya Allah. Kurang lebih itu deh hari ini.